wabarakatuh. Jadi di video ini kami akan menjelaskan cara pembuatan dari beberapa sediaan farmasi. Nah, untuk sediaan yang pertama itu adalah sediaan cair steril. Untuk sediaan yang kedua adalah sediaan cair non steril. Sediaan yang ketiga yaitu adalah sediaan semi padat steril. Sediaan yang keempat adalah sediaan semi padat non steril. Tapi sebelum itu ada baiknya kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Kami dari Program Studi Farmasi Universitas Tanjung Pura. Anggota kelompok kami ada Trianisa Febi, Novanti Skia Liberman, Pulan Maharani Kusnadi, dan juga Margarita Rafika. Nah, daripada kalian penasaran, mungkin langsung aja kita masuk ke videonya. Sediaan yang pertama yaitu sediaan cair steril. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut: Na2HPO4, NaH2PO4, natrium metabisulfit, natrium klorida, vitamin C, dan aqua pro injeksi. Alat yang digunakan yaitu adalah sebagai berikut. Untuk cara kerjanya, dilarutkan masing-masing bahan di dalam beker gelas. Dilarutkan NaH2PO4 dengan aqua pro injeksi. Kemudian diaduk hingga homogen. Diambil beker gelas yang baru, dilarutkan Na2HPO4 menggunakan aqua pro injeksi. Kemudian diaduk hingga homogen. Dicampurkan masing-masing bahan yang sudah dilarutkan. Kemudian dilarutkan vitamin C menggunakan aqua pro injeksi. Diaduk hingga homogen. Kemudian dicampurkan larutan bahan dengan larutan zat aktif. Dan selanjutnya larutan disaring menggunakan kertas saring. Setelah disaring, larutan dimasukkan ke dalam ampul. Dan diberi label pada wadah sediaan. Sediaan kedua yaitu sediaan cair non steril. Adapun alat dan bahannya yaitu sirup simplex, gliserin, strawberry essence, red color, CMCNA, paracetamol, metilparaben, propylene glycol, dan juga air panas. Untuk alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Cara kerjanya yaitu: pertama-tama wadah ditara sebanyak 60 ml.
Kemudian dimasukkan parastamol ke dalam mortar dan ditambahkan wetting agent, kemudian diaduk hingga homogen. Diaduk hingga tercampur rata. Disiapkan mortar baru, masukkan air panas ke dalam mortar, taburkan CMCNA, dan aduk hingga mengembang. Dilarutkan metil paraben dengan propilen glikol. Diaduk hingga tercampur merata. Dimasukkan suspending agent yang sudah mengembang ke dalam mortar berisi zat aktif. Kemudian diaduk hingga homogen. Ditambahkan sirip simplex. Ditambahkan larutan metil paraben. Ditambahkan strawberry essence. Ditambahkan pewarna makanan untuk mempercantik sediaan. Kemudian diaduk hingga homogen. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah. Dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Sediaan yang ketiga yaitu sediaan semi-solid non-steril. Adapun alat dan bahannya adalah sebagai berikut: etanol, aquades, TEA, gliserin, DMD hydration, asam salisilat, dan untuk alatnya adalah sebagai berikut. Adapun cara kerjanya yaitu dimasukkan TEA ke beker gelas dan ditambahkan aquades. Kemudian diukur gliserin dengan gelas ukur, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas.
Dimasukkan di empty dehydration ke dalam beaker gelas yang sudah berisi gliserin dan diaduk hingga tercampur merata. Dimasukkan asam salisilat ke dalam mortar dan digerus. Kemudian asam salisilat dilarutkan menggunakan etanol, aduk hingga homogen. Dimasukkan larutan DMD dehydration ke dalam larutan berisi zat aktif. Dimasukkan larutan TEA. Kemudian diaduk hingga membentuk gel. Untuk sediaan yang keempat yaitu sediaan semi-solid steril. Adapun alat dan bahannya adalah sebagai berikut: adiptanae, vaselin flavum, parafin cair, dan chloramphenicol. Untuk alat yang digunakan adalah sebagai berikut: cara kerjanya yaitu yang pertama, disiapkan alat serta bahan yang sudah disterilkan. Kemudian dimasukkan basis ke dalam cawan porselen. Setelah itu disterilkan pada suhu 60 derajat Celcius, diaduk perlahan hingga basis meleleh dengan sempurna. Pengadukan dilakukan secara perlahan hingga basis meleleh. Chloramphenicol digerus di dalam mortar. Kemudian ditambahkan basis sedikit demi sedikit dan diaduk perlahan. Kemudian ditambahkan parafin cair, aduk hingga merata.
dan dimasukkan ke dalam pot salep. Kemudian ditempeli label pada wadah sediaan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang uji sediaan. Yang pertama, kita akan melakukan uji sediaan pada suspensi parasetamol. Nah, untuk sediaan suspensi parasetamol sendiri, kita dapat melakukan yaitu pertama uji distribusi ukuran partikel, yang kedua uji homogenitas, selanjutnya ada uji volume sedimentasi, kemudian ada uji bobot jenis, dan juga uji volume terpindahkan. Namun yang dapat kita perhatikan kali ini yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita dapat melakukan uji volume terpindahkan. Pertama, kita memindahkan sediaan pada gelas ukur 50 ml. Kita ukur pada gelas ukur pertama itu sebanyak 50 ml dan gelas ukur kedua itu sebanyak 10 ml. Kita lihat apakah sesuai dengan tanda batas. Apabila sesuai dengan tanda batas, maka untuk volume terpindahkan berhasil. Nah, dapat dilihat di sini bahwa tanda batasnya sesuai, yaitu gelas ukur pertama sebanyak 50 ml, gelas ukur kedua yaitu sebanyak 10 ml, sehingga untuk uji volume terpindahkan berhasil. Nah, selanjutnya yaitu uji organoleptis. Yang pertama, kita melihat warna, itu warnanya berwarna kemerah-merahan. Selanjutnya di situ kita juga menggunakan gelas ROG untuk memudahkan pembauan kita untuk mencium seperti apa bau suspensi parasetamol. Dan di sini untuk baunya itu seperti bau stroberi karena ditambahkan strawberry essence. Selanjutnya kita akan melakukan uji terhadap sediaan gel asam salisilat. Di sini uji yang dapat kita lakukan yaitu uji organoleptis dan juga uji keasaman atau pH. Yang pertama kita melakukan uji keasaman atau uji pH. Yang pertama kita siapkan dulu sediaannya. Kita buka sediaannya, kemudian kita ambil kertas pH. Kita masukkan pada sediaan. Setelah itu kita bandingkan dengan kertas pembanding. Masukkan kertas pH secara perlahan. Nah, untuk kelebihan sediaan dapat dilap menggunakan tisu. Setelah itu kita bandingkan pH-nya. Dan untuk pH asam salisilat pada praktikum kali itu sebesar 9. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji organoleptis. Yang pertama warnanya sedikit kekuning-kuningan. Kemudian untuk baunya, kita dapat mencium itu baunya sedikit samar-samar. Nah, selanjutnya kita melakukan uji pada sediaan salep mata kloramfenikol. Nah, pada literatur dijelaskan kita dapat melakukan pengujian yang pertama yaitu uji pH atau uji keasaman,
yang kedua uji organoleptis, yang ketiga uji homogenitas, yang keempat uji daya lekat, yang kelima uji daya sebar, yang keenam uji daya proteksi, yang ketujuh uji daya cuci, yang kedelapan uji stabilitas, yang kesembilan uji extrudability, dan yang kesepuluh uji heating cooling. Nah, untuk uji yang dapat kita lakukan pada praktikum kali ini yaitu uji organoleptis dan juga uji pH atau keasaman. Yang pertama kita melakukan uji keasaman pada salep mata kloramfenikol. Pertama kita ambil kertas pH, kemudian kita taruh pada sediaan. Untuk kelebihan sediaan dapat kita menggunakan tisu sekali lagi, dan kita bandingkan pada pembanding. Untuk pH salep kloramfenikol kali ini tidak dapat pada pH basa tetapi pada pH asam, yaitu dengan nilai sekitar antara 5 sampai 6. Nah, selanjutnya kita melakukan uji organoleptis. Nah, untuk warnanya sendiri kita dapat melihat warnanya itu seperti warna mentega, yaitu warna kuning. Dan untuk baunya sendiri itu sedikit tidak enak. Nah, selanjutnya kita melakukan uji pada sediaan injeksi. Nah, untuk sediaan injeksi vitamin C sendiri kita dapat melakukan uji yaitu penerapan pH, uji kejernihan larutan, terus uji kebocoran, dan juga uji volume terpindahkan. Nah, pada praktikum kali ini yang dapat kita lakukan yaitu pertama uji pH. Nah, untuk prosedurnya sendiri dapat kita lakukan yaitu melakukan dengan pH meter, dimasukkan ke dalam larutan injeksi dan diamati pH yang terbaca. Nah, pertama kita masukkan kertas pH-nya ke dalam sediaan. Setelah itu kita bandingkan dengan pembanding. Nah, untuk pH kali ini kita dapat yaitu sebesar 6. Uji yang selanjutnya yaitu kita melakukan uji kejernihan. Nah, pada kali ini kita mengambil sediaan dan kita perhatikan apakah ada sesuatu yang mengambang atau ada sesuatu yang mengganggu kejernihan. Dapat dilakukan dengan cara memberi pada latar yang cukup gelap, dan di sini dilihat bahwa tidak terjadi kejenuhan, tidak terjadi kekeruhan. Dan untuk uji organoleptisnya sendiri tidak memiliki bau. Nah, selanjutnya kita melakukan uji volume terpindahkan. Kita masukkan sediaan pada gelas ukur. Nah, selanjutnya apabila sudah dimasukkan gelas ukur, kita perhatikan volumenya apakah sebesar 10 ml sesuai dengan yang kita lakukan. Dan di sini untuk volumenya sendiri sudah sebesar 10 ml lebih sedikit dan masih sesuai pada standar yang berlaku. Setelah itu kita masukkan kembali pada vial yang telah disediakan. Demikianlah evaluasi sediaan yang dapat dilakukan pada